Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Wa rabatna ala qulubihim idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ardh. ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. لقد قلنا إذا شططا. هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة. لولا يأتون عليهم بسلطان بين. لولا يأتون عليهم بسلطان بين. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Nahnu kami naqussu kami ceritakan 'alaika kepadamu wahai Muhammad naba'ahum berita mereka, berita Ashabul Kahfi atau sejarah Ashabul Kahfi bil haqqi dengan benarnya, bil haqqi dengan benar. Innahum sesungguhnya mereka fityatun anak-anak muda ya, fityatun para pemuda ya, amanu yang mereka beriman, bi rabbihim terhadap Rabb mereka, wazidna dan kami tambahkan hum kepada mereka hudan petunjuk ya. Jadi ayat ini menjelaskan tentang sejarah ya Ashabul Kahfi ya. Dan ini yang menjadi nama dari surat ini ya, surat Al-Kahfi ya.
diambil tentang sejarah anak-anak muda yang tinggal di sebuah gua ya, karena ingin menyelamatkan akidah ya. Walaupun nanti di surat Al-Kahfi itu ada 4 kisah ya. Yang pertama ini tentang kisah Ashabul Kahfi ya, terkait masalah akidah ya. Untuk menyelamatkan akidah mereka rela mengungsi ya, menyelamatkan diri di dalam gua ya. Jadi ujian akidah. Kemudian nanti cerita yang kedua tentang Ashabul Jannah ya, pemilik kebun yang sombong ya, karena hartanya yang melimpah dia diuji dengan kekayaan tetapi tidak lolos, malah menjadikan dia sombong, akhirnya hartanya ludes ya karena kesombongan. Jadi semua yang sombong itu pasti ludes ya. Walaupun selevel utusan menteri ya ludes juga kalau sombong ya. Utusan presiden ya, utusan menteri. Jadi kalau sombong itu merendahkan orang lain itu pasti pasti jatuh martabatnya ya. Kemudian yang ketiga kisah tentang kekuasaan ya, yaitu kisahnya Dzulqarnain ya, seorang raja yang mengarungi ufuk timur sampai ufuk barat ya, keliling dunia ya. Dan juga kisah tentang Nabi Musa dan Nabi Khidir ya, tentang ujian ilmu ya. Jadi ada 4 kisah nanti di situ ya, di dalam surat Al-Kahfi. Nah, kita mulai di kisah atau sejarah Ashabul Kahfi. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala, kami kisahkan kepadamu tentang sejarah Ashabul Kahfi dengan benar ya. Dengan benar. Jadi Nabi tidak sezaman dengan Ashabul Kahfi karena ini kisah masa lalu ya, atau kisah di zaman dahulu ya. Jadi termasuk hal-hal yang gaib ya. Gaib itu artinya Nabi tidak sezaman ya, Nabi belum ada waktu itu ya, maksudnya belum lahir ya ke dunia di saat itu, saat kisah ini ada. Tetapi Al-Quran memberitakan ya dengan benar ya. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu adalah kitab wahyu ya. Jadi wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak mungkin tiba-tiba ada kisah sementara waktu itu belum ada Google ya, belum ada dokumentasi ya kan, belum ada perpustakaan yang menulis tentang kisah ini ya. Belum ada internet ya. Kok tiba-tiba muncul kisah ini? Nah, ini menunjukkan hanya Allah yang tahu dan menceritakan langsung berita itu ya. Sejarah itu dikisahkan kembali kepada Nabi Muhammad SAW. Tujuannya untuk apa? Untuk pelajaran ya. Walaupun ini kisahnya sudah lampau ya, masa lalu, umat terdahulu, tetapi kemudian diceritakan ulang karena ada keterkaitan dengan kehidupan kita pada saat ini ya. Nah, ayat-ayat sejarah itu lebih banyak di Al-Quran daripada ayat-ayat tentang hukum ya. Ayat tentang halal haram itu cuma sekitar 500-an ayat ya. Tapi kalau ayat-ayat sejarah ini mewarnai ya hampir mayoritas ayat-ayat di dalam Al-Quran. Jadi ayat sejarah itu lebih banyak daripada ayat tentang hukum ya. Kenapa? Karena memang sejarah itu menyatu dengan kehidupan manusia gitu. Ya, kisah sejarah itu kan mengisahkan kehidupan kita sebenarnya, walaupun itu yang dikisahkan adalah
kehidupan apa? Orang lain atau masa lalu. Jadi sejarah itu kayak kita naik sepeda motor ya. Jadi Bapak Ibu kan naik sepeda motor itu kan melihat ke belakang ya. Betul kan? Spion itu lah. Jadi orang belajar sejarah itu kayak melihat spion sepeda motor atau spion mobil ya. Yang dilihat kan ke belakang ya. Kanan kiri dilihatin dari spion. Tapi motor atau mobilnya itu bergerak maju ke depan ya. Artinya apa? Bahwa sejarah itu sebenarnya memang kisahnya masa lalu, tapi untuk kehidupan kita, masa depan kita gitu. Di dalam kehidupan kita maju ke depan itu kalau tidak melihat ke belakang bisa nyungsep ya kan? Ya, bisa jatuh. Nah, orang dengan melihat ke belakang itu tujuannya supaya maju gitu, bukan mundur ya. Nah, ini salah satu kisahnya adalah kisah Ashabul Kahfi yang kami ceritakan kepadamu berita mereka dengan benar. Nah, ternyata Ashabul Kahfi ini adalah innahum fityatun ya. Mereka itu adalah sekelompok anak muda ya. Jadi mereka itu kumpulan anak-anak muda. Nah, bukan sekedar anak muda ditinjau dari usianya ya, tapi lebih kepada mental di sini ya dan keimanannya. Amanu bi rabbihim, mereka beriman kepada Rabb mereka. Nah, ini sifat mereka ini anak-anak muda yang beriman. Karena kalau anak muda setampan apapun kalau nggak ada imannya nggak ada manfaat ya. Anak muda ya walaupun badannya sehat, kekar ya, tapi kalau nggak ada imannya ya tiada gunanya ya. Jadi hari ini itu adalah krisis ya mental keimanan anak-anak muda ya. Jadi anak-anak muda ini sekarang ya dengan zaman teknologi yang begitu canggih ya, dengan fasilitas yang begitu mudah, malah terlena itu kebanyakan atau terjadi kekosongan mental ya. Jadi anak-anak remaja hari ini itu sangat miris mentalnya ya. Yang kemarin kita lihat beritanya di Jakarta itu kan, anak yang kelihatannya rajin sekolahnya, pendiam, usia 14 tahun tiba-tiba bapak, ibunya, neneknya dibunuh. Ya kan? Bapaknya dibunuh. Ya, ibunya hampir dibunuh juga ya, terluka itu ya. Bahkan neneknya juga ikut mati, ya kan? Masih anak-anak itu, anak-anak usia berapa itu? 14 tahun ya. Itu anak-anak SMP atau SMA itu? SMP padahal ya. Jadi padahal pinter itu, tapi jiwanya kosong gitu ya. Ya. Nah, kemarin juga nggak lama itu ada mahasiswa ITB gitu ya, entah apa gitu ya, jadi terjun dari lantai berapa, 20 atau berapa gitu di apartemennya, bunuh diri gitu. Oh, pinter itu anak-anak ITB itu kan pinter ya. Tapi nggak tahu karena mentalnya kosong ya. Jadi yang terjadi apa? Dia ada masalah, kemudian stres, malah loncat dari lantai berapa puluh lantai itu dia loncat ya. Jadi hari ini itu apa? Masalah anak-anak muda ini adalah masalah ini mental ya, masalah apa? Mental ya. Jadi kesenjangan mental atau sakit mental ya. Dan itu hampir menjadi wabah ya. Tidak hanya kalangan anak-anak muda yang terpelajar ataupun yang tidak terpelajar apalagi ya kan. Jadi ini sebenarnya kritikan ayat ini untuk masyarakat kita semua. Sebenarnya keadaan itu terulang gitu ya. Makanya satu peradaban itu
Bisa tegak kalau memang anak mudanya itu beriman, tegak gitu ya. Walaupun keadaannya sulit, rumit gitu ya, tapi kalau anak mudanya bangkit seperti Ashabul Kahfi ya, itu peradaban terbangun kembali. Makanya yang dikisahkan ini adalah kisah anak-anak muda gitu ya, tentang kisah anak-anak muda. Jadi syaratnya adalah tadi beriman ya. Jadi pendidikan untuk anak muda itu yang paling penting adalah keimanan. Itu yang paling utama jamaah sekalian ya. Jadi makanya kalau kita didik anak itu yang paling pertama dijaga dulu keimanannya ya. Diajari ngaji ya. Dijaga sholatnya ya. Dijaga pergaulannya. Pokoknya dijaga keimanannya dulu ya. Sebelum diajari skill ya, keterampilan, ajari dulu keimanan, mentalnya dibentuk dulu ya. Jadi sebenarnya itulah pola pendidikan yang benar. Jadi mental dulu yang dibentuk, kepribadian dulu, akhlak dulu gitu. Nanti keterampilan itu yang kedua, nyusul gitu. Nah ini sekarang ini kan program kementerian itu kan anak-anak kecil malah didorongnya itu bukan kesehatan mentalnya, tapi malah anak-anak usia SD sekarang mau ada tambahan pelajaran coding sama AI gitu ya. AI itu kalau zaman sekalian lihat sekarang itu dengan teknologi teknologi digital sekarang, komputer sekarang itu dengan teknologi AI itu orang bisa mengcloning gitu ya, bisa menirukan apa saja gitu. Jadi sekarang tenaga manusia ya itu diganti dengan tenaga digital ya, tenaga komputer gitu ya. Jadi kalau mau apa saja itu bisa ditiru gitu, sampai mau masalah suara kita misalkan ya dipalsukan bisa gitu ya. Jadi suara apapun misalkan kita di internet gitu ya, di situ ada suara-suara Pak Prabowo misalkan, atau suara-suara siapa gitu, itu kita ambil suaranya kemudian diolah gitu, kemudian suara Pak Prabowo dipakai untuk suara kita atau nyanyi apa, itu bisa gitu ya, dipalsukan semua gitu ya. Makanya di YouTube itu Pak Prabowo punya lagu-lagu apa, padahal bukan beliau gitu. Jadi Pak Prabowo dipakai suaranya untuk lagu ini, lagu itu namanya pakai teknologi AI namanya ya, kecerdasan buatan. Sekarang semua serba canggih gitu, jadi siapapun bisa dipalsukan gitu ya, siapapun bisa dipalsukan, dan siapapun sekarang orang mau bikin apa saja bisa gitu. Jadi kayak robot digital ya, kecerdasan buatan komputer gitu. Nah, kalau orang tidak punya iman tapi punya kecerdasan buatan, itu bahaya. Bahaya sekali. Bisa dipakai untuk menipu siapa saja. Entah dalam bentuk gambar, entah dalam bentuk suara, entah dalam bentuk gerak apapun. Semua sekarang bisa dipalsukan gitu. Bisa dipalsukan dengan kecerdasan buatan, bisa dikloning dengan kecerdasan buatan. Nah ini kalau memang nggak salah sih, maksudnya itu orang belajar apa saja sih boleh ya, tapi kalau tidak diiringi dengan keimanan, itu malah akan mendatangkan kerusakan ya. Mendatangkan kerusakan. Jadi dengan teknologi kecerdasan buatan itu orang mau baik bisa, orang mau jahat juga bisa, karena memang alat sih. Cuman alat itu kan kalau ibarat pisau itu, kalau yang megang adalah penjahat ya dipakai ngerampok ya kan. Kalau yang megang tukang sayur ya bisa dipakai motong sayur, itu manfaat, itu bisa pakai jualan. Itu sama. Jadi alat itu dengan canggihnya teknologi, kalau yang megang tadi adalah orang yang beriman, yaitu manfaat gitu.
Tapi masalahnya kalau tidak beriman ya, akhlaknya rusak. Nah, itu kerusakannya lebih apa? Besar ya, apalagi kalau itu didukung dengan teknologi yang canggih ya. Nah, oleh karena itu di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang pendidikan ya, atau pola sifat Ashabul Kahfi. Itu anak-anak muda disifati oleh Allah pemuda yang beriman. Jadi pemuda yang apa? Beriman. Jadi tugas kita, tugas pemerintah, tugas semuanya ya, itu adalah mendidik supaya generasi bangsa anak muda ini beriman ya. Beriman. Nah, kemarin sebelum Pak Jokowi lengser itu ada aturan pemerintah melalui Menteri Kesehatan ya. Saking frustasinya pemerintah dengan anak-anak muda sekarang ini, anak-anak sekolahan SMP, SMA itu, saking banyaknya kasus ya kekerasan seksual ya, kasus hamil di luar nikah, kasus penularan penyakit seks bebas, HIV ya, dan penyakit-penyakit kelamin lainnya. Itu saking maraknya dan mewabahnya, tidak hanya di kota-kota besar, bahkan di kota-kota pedalaman seperti di Papua. Ada seorang dokter spesialis kandungan yang memang dia meneliti di pedalaman-pedalaman Papua. Itu sampai anak-anak Papua usia SD kelas 6, SMP kelas 1, itu yang namanya hamil di luar nikah itu kayak biasa gitu. Sampai anak 14 tahun kena HIV, anak 13 tahun kena penyakit menular kelamin. Nah, jadi itu hampir mewabah di seluruh Indonesia itu. Nah, sehingga ada satu peraturan diizinkannya atau malah diprogramkan untuk pembagian kondom bagi pelajar. Dia malah repot, malah memfasilitasi kan. Makanya kemarin kita kritik ya kebijakan ini ya. Karena nanti kalau sekolah-sekolah, jadi kan sekarang ada program makan siang gratis, iya kan? Sudah berjalan tapi di Bogor belum kelihatan itu. Nanti itu juga ada program pembagian itu tadi, pembagian kondom bagi pelajar. Bahaya tuh, dikasih kondom untuk hubungan bebas di luar nikah. Ya geleng-geleng lah orang tuanya gitu ya. Dan nanti anak-anak muda mau jadi apa itu kalau malah seks bebas, malah dilindungi, dikasih fasilitas, walaupun tujuannya adalah pencegahan HIV itu. Nah, itu adalah cara yang keliru. Harusnya justru anak-anak sekolah, anak-anak muda ini dikasih bimbingan dan konseling, dibimbing. Harusnya itu sekolah-sekolah itu dikasih ditambah jam atau kegiatan yang bermuatan agama ya kan, ibadah itu ditambah gitu loh. Jangan pendidikan PAI itu cuma 2 jam loh ya, 2 jam dalam seminggu, sementara mereka 24 jam kemana itu. Jadi 2 jam dalam seminggu itu tidak bisa ya membentengi dari arus zaman, arus pergaulan yang sekarang semakin apa? Mengerikan itu ya. Makanya gerakan yang harus dilakukan itu adalah ini tadi, gerakan keimanan ya. Jadi dicontohkan Ashabul Kahfi ini anak-anak muda yang beriman walaupun tinggal di lingkungan yang rusak ya kan. Kan zaman itu zaman rusak ini. Pemerintahan atau keadaan politik yang menekan atau memaksa penduduknya untuk murtad gitu. Nah, Ashabul Kahfi ini bersama kawan-kawannya tadi, sekelompok anak muda itu tidak mau mereka ya mengikuti agama rezim yang memaksa penduduknya untuk apa tadi? Murtad. Dia tetap nggak mau.
tidak terkontaminasi ya, tidak tercemari dengan akidah atau agama penguasa saat itu. Nah, karena apa tadi? Iman. Jadi memang yang pertama adalah amanu bi rabbihim. Jadi keimanan mereka terhadap Rabb mereka. Wazidnahum huda, dan kami tambahkan mereka petunjuk ya. Jadi karena imannya tadi itu dijaga, maka kalau iman dijaga itu ditambah ya. Jadi sama lah kayak kita nanam pohon ya, kalau dipupuk terus itu akan tumbuh gitu. Sama kayak iman itu kalau dipupuk dengan amal, dijaga dari segala hama ya yang mengganggu keimanan ya, iman itu bertambah. Nah ini yang kedua ya. Jadi pola pendidikan Ashabul Kahfi yang kedua ini, didikan Allah itu yang kedua adalah imannya selalu dipupuk ya, dijaga, sehingga ditambahkan apa? Petunjuk ya. Makanya al-imanu yazidu wa yanqus ya. Iman itu bertambah atau berkurang ya. Yazidu bi ta'ah. Dia bertambah dengan ketaatan. Jadi artinya kalau orang itu disibukkan dengan ketaatan maka imannya bertambah. Tapi kalau disibukkan dengan maksiat ya imannya berkurang. Nah, itu teori iman itu begitu konsepnya. Nah sekarang ini kan anak-anak muda itu malah apa? Karena tidak disibukkan dengan amal soleh ya, sholatnya malah ditinggalkan, banyak nongkrong di Warmindo ya. Itu ramai sekali Warmindo depan itu ya. Saya lihat maghrib masih nongkrong ya, nggak sholat gitu. Sampai isya juga masih seragaman sekolah itu ya, anak-anak SMA, SMP itu. Memang murah sih ya. Mie itu loh, mie goreng atau mie godok kan, ada wifi gratis kan, betah anak-anak itu sekolah itu. Ketimbang dia ke kafe-kafe yang mahal itu kan, nah, atau ke tempat gacauan itu, nongkrong itu sampai lupa sholat itu anak-anak itu, nggak pada sholat ya. Itu kan wah ngeri, nggak, orang tuanya juga nggak nyari itu. Ya nggak tahu juga apakah ngelabui orang tuanya gitu ya. Jadi apa ya, masih pakai seragam gitu anak-anak itu nongkrong dari sore jam berapa itu, biasanya habis asar itu sampai isya itu, enggak, asarnya lewat, maghrib lewat gitu ya. Nah, jadi disibukkan atau dengan kegiatan-kegiatan yang kurang bermanfaat tadi, sehingga meninggalkan apa? Sholat ya. Maka oleh karena itu ya, cara menjaga anak-anak itu adalah yang penting sholatnya dijaga ya jamaah ya. Karena